Karena Islam itu mengajarkan welas asih, mengajarkan budi pekerti, dimulai dari diri sendiri. Nusantara tidak akan menjadi Gemari Palu Jinawi kalau manusianya saja tidak punya budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula badhe tanglet. Alhamdulillah kan bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Karena besok minggu kan sesuai ketetapan pemerintah kita masuk ke bulan suci Ramadan. Lah, yang mau saya tanyakan itu ngeten, Pak Di. Apa makna dari berpuasa itu agar kita itu bisa mendapatkan sebuah makna dalam hidup. Jadi kita manusia itu agar dapat mendapatkan jalan untuk pulang, gitu loh. Karena manusia itu kan memang sejatinya masih mencari jalan untuk pulang lah. Terus bagaimana mensikapi bulan Ramadan ini agar kita itu mendapatkan pencerahan dalam kehidupan melalui puasa ini, Pak Di? Udah cukup pertanyaannya. Ya. Jadi gini, sebetulnya makna dari puasa itu memang tidak hanya sekedar menahan dahaga dan haus saja. Dahaga dan haus sama ya? Lapar. Hah? Dan lapar. Dahaga dan lapar, gitu. Berarti tidak hanya menahan dahaga dan lapar. Karena sesungguhnya dahaga dan lapar ini adalah bagian dari jasad kita yang kasar. Karena sebetulnya hakikatnya ruh yang ada di dalam jiwa kita yang disebut sukma ini dari awal pun sudah tidak membutuhkan makan dan minum dan tidak membutuhkan tidur juga. Makanya ketika kita menguatkan daya energi kita selaras dengan sang sukma, maka tentunya energi ilahi ini akan kita dapatkan, sehingga dikala kita menjalankan prosesi ritual puasa di Ramadan ini sangat ringan dalam menjalankannya, dan tentunya akan meraih kesempurnaan di dalam melakukannya. Nah, jadi ukurannya bagaimana kita mengaktifkan mesin rohani ini supaya bangkit dengan bahan bakar yang cukup. Apa bahan bakarnya? Tentunya memperbanyak dengan riyadhah, dengan tafakur di bulan suci ini, melakukan amaliyah-amaliyah yang membuat ketentraman jiwa. Karena di bulan suci ini kita harus benar-benar menjaga hati, jangan sampai ternodai. Kita menjaga kebersihan pikiran supaya tidak beraksi, karena pikiran ini mengajak ke hal-hal yang merusak tatanan jiwa, sukma, dan raga kita ini. Seperti itu. Nah, berarti berpuasa itu kaitannya dengan ketentraman itu kan seperti memberi makan raga halus kita, Pak Di, ya. nah, Dengan asumsi ketika jasmani kita itu dipuasakan, pikiran dipuasakan, menahan nih, Pak Di, otomatis raga halus akan muncul sendiri, iya, kuat. akan menguat. Dan jika sudah kuat, otomatis ketentraman akan Kita dapatkan. kita dapatkan. Oh, ngoten nggih, Pak Di. Kalau kita hanya dimensinya sebatas raga, maka kita akan tersiksa. Yang harusnya kita itu pagi hari sudah sarapan, diganti di
sebelum menjelang subuh harus sudah makan sahur. Yang harusnya siang, makan siang kita udah makan, harus nunggu jam berbuka maghrib. Akhirnya di hari itu kita merasa tersiksa karena harus menahan lapar dan menahan dahaga ini tadi, seperti itu. Ya toh? Akhirnya apa yang kita dapatkan? Rasa menahan itu tadi menjadi sebuah siksa bagi kita. Itulah siksaan. Nah, itu loh. Belum nanti kalau kita tiba-tiba di siang hari kita muncul sesuatu energi yang mengajak ke syahwat. Yang tadi yang kita tidak punya keinginan untuk bersetubuh dengan istri, di siang hari malah muncul, malah punya keinginan itu. Akhirnya kita menahan lagi, tersiksalah kita. Akhirnya di bulan suci ini kita ini hanya mendapat siksa karena menahan segala-galanya. Menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat dengan istri, ya toh? Nah, terus kemana-mana kita lihat sesuatu yang bisa dimakan, sesuatu yang bisa diminum, kita ngampet, kita menahan, seperti itu. Nah, kita harus kembali menguatkan daya energi sang sukma ini tadi dengan bahan bakar amaliyah yang tentunya bisa menjadi bensin untuk menjadi penggerak di dalam rohani kita, supaya jasmani ini diatur oleh sang rohani tadi, bukan rohani diatur oleh jasmani, kan seperti itu. Sudah mulai paham? Nggih Pak Di, berarti kan pemahaman saya secara umum kan puasa itu kan menyehatkan badan, terus menahan lapar. Berarti kan konteksnya kan sebenarnya tidak hanya itu Pak Di ya. Tidak hanya itu, berarti kan puasa itu ada makna yang lebih mendalam. Iya. Yaitu menahan semua hawa nafsu, pikiran yang tadinya berkecamuk, hati yang bergejolak, jadi ditahan di bulan Ramadan ini agar mendapatkan ketentraman. Dan ketentraman itu letaknya di raga halus itu nggih. Nah, betul. Ketika orang sudah tentram, nanti akan lebih mudah untuk mendapatkan jalan pulang. Ngoten iki Pak Di. Iya. Kesimpulan ingkang kula simpulkan dari wedharan jenengan ngoten nggih. Betul. Nggih, matur suwun Pak Di. Ya, tapi kita jangan berpikir secara pendek ya. Nggih. Kalau kita beribadah, memang pikiran kita pendek. Kita merasa bahwa besok kita akan mati, akan kembali pada Tuhan. Tapi dikala kita itu sedang dalam keadaan menjadi manusia yang seutuhnya, kita akan juga butuh pangupo jiwa, butuh mata pencarian untuk dirinya sendiri, untuk anak istrinya, gitu, dan juga untuk yang lain-lainnya kan gitu. Seperti itu. Makanya kita harus seimbang antara jasmani dan rohani, itu harus diseimbangkan. Nah, makanya di bulan suci ini mari kita jaga hati kita. Kita jaga kebersihan pikiran kita. Yang biasanya kita selalu bereaksi di dalam memandang, melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu. Kita belum bisa menyaringnya, kita masih ikut-ikutan. Ya nanti apa? Jadi kita gagal di dalam rohani. Apalagi sekarang itu medsos itu luar biasa. Banyak berita-berita yang akhirnya memunculkan sebuah persepsi dan reaksi. Ya toh? Akhirnya kita terbawa, lupa dengan jati diri. Lebih baik kan kita mengurusi diri sendiri toh Kang? Mengurusi pribadi sendiri, ngurusi keluarga kita, nggak usah kepo sama yang lain-lainnya. Ya biarin orang-orang lain seperti apa, itu hak mereka. Toh tanggung jawab kan yang memikul dirinya sendiri-sendiri. Gitu loh. Makanya ketika kita menjalankan ibadah di dalam Ramadan bulan suci ini, ya kita harus benar-benar menjaga sikap kita. Jangan sampai mentang-mentang kita puasa, kita lihat orang jualan marah, akhirnya dibantai orang jualan itu dengan berbekal Allahu Akbar gitu ya. Nah, kemarin saya juga ngobrol sama Gus Andi. Orang sekarang itu banyak yang menggunakan dengan bahasa Allah Akbar tapi untuk melakukan perusakan kan? Itu. Nah, ini harus dipahami. Karena Islam itu mengajarkan welas asih, mengajarkan budi pekerti. Dimulai dari diri sendiri. Nusantara tidak akan menjadi gemari palu jinawi kalau manusianya saja tidak punya budi pekerti.
karena saling ribut. Pokoknya masih banyak perperangan, padahal perperangan terbesar itu adalah diri sendiri. Makanya di situ kita dengan puasa ini kita harapkan kita benar-benar bisa menekan kantong-kantong hawa yang mengajak ke hal-hal yang tidak berguna, yang malah membuat huru-hara kan situ. Pak Dadan, ada pertanyaan? Ya ini mendengar ujangan panjangan Pak D, saya teringat satu hadis bahwa nafsu itu sebenarnya liar, tapi nafsu bisa kita kendalikan salah satunya hanya dengan rasa lapar. Makanya Allah melalui rasul-rasulnya agar manusia untuk melakukan puasa dengan maksud untuk menenteramkan, menjinakkan nafsu-nafsunya. Iya. Tapi pada kenyataannya entah ini apa karena dalam aplikasi keseharian pada bulan puasa itu saya lihat bukannya menahan hawa nafsu, tapi ketika pada waktu berbuka itu kebanyakan ini harus ada macam-macam, mulai dari lauk pauknya, terus ada esnya, sehingga pada bulan puasa ini dilihat dari perputaran ekonomi justru malah meningkat sembako ini yang beredar, Pak. Itu yang saya herankan. Nah, ini cara mengatasi seperti itu bagaimana, Pak? Ya itu tadi, kalau kita kembali ke rohani, saya terangkan kan tadi kan, yang namanya rohani itu kan daya penguatnya untuk jasmaninya. Kalau rohaninya terperkuat, maka akan punya kebijaksanaan. Saya berbuka puasa karena untuk memberi makan daging. Saya minum untuk memberi minum daging. Seperti itu loh, jasad. Seperti itu loh. Jadi tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Dan hari-hari pun nanti kalau sudah dibiasakan akan terbiasa. Makanya orang zaman dulu tidak akan makan kalau belum benar-benar lapar, tidak akan minum kalau betul-betul haus, dan tidak akan melakukan syahwat kalau benar-benar caranya perintah, mendapat perintah, gitu loh. Jadi semuanya terkendali oleh yang namanya rohani tadi. Kalau kita mengikuti gerak jasad melalui pikiran ini, ya macam-macam manusia itu permintaannya, gitu. Banyak sekali permintaannya yang harus dituruti kan gitu. Nah, makanya di dalam zuhir ini, di dalam jasad ini pengendalinya adalah otak, gitu. Tapi kalau kita otak ini dimasukkan di dalam rohani, maka otak ini juga akan terisi rohani. Yang mengisi bukan dari gerak-gerik jasad gitu loh kan. Tapi rohaninya gitu loh, seperti itu. Jadi ya janganlah berlebihan. Kalaupun semuanya harus seperti itu, ya mangga-mangga saja. Itu kan hak asasi mereka. Jadi kita fokus dengan diri sendiri saja. Nah, apalagi sekarang apa-apa naik loh kan, bahan pokok naik, minyak juga naik. Bahkan kemarin saya ke pom bensin aja nggak tahu itu harga pertama berapa sekarang kan? 12,5, tadinya 9.000. Tuh. 1.200 nih. Nah, ya kan? Semuanya serba naik. Makanya kita harus kuat rohaninya supaya kita tidak terpancing dengan hal-hal demikian. Ya, betul. Nah, seperti itu loh. Ini kayaknya udah mau jam isya ini, udah mulai adzan. Ada lagi yang ditanyakan? Mas, saya kasih waktu sedikit lagi. Berarti kan konteksnya dalam Allah itu memberikan perintah untuk puasa itu agar kita tuh sebenarnya tidak hanya memikirkan jasad Pak Tinggi, tapi juga rohani itu juga penting, dan nek bisa itu menggeser dari jasad tapi menjadi rohani agar jasad kita dikendalikan rohani, bukan rohani terkendali jasad itu Pak Tinggi. Iya, seperti itu. Lewat jalan Ramadan ini Pak. Ramadan ini. Berarti luar biasa banget ya. Luar biasa. Dan insya Allah nanti setelah Ramadan ini kita akan terbiasa dengan hal seperti itu. Kalau rohani kita sudah menguat, maka kita tidak akan
tidak akan melakukan sesuatu hanya di bulan Ramadan tentunya. Berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Seperti itu loh Kang. Nggih. Nah, syarat mutlak beribadah kan adalah mendapatkan ketenteraman Kang. Iya. Mendapatkan ketenteraman. Karena dengan jiwa yang tentram dan ketenangan ini, dalam kita melakukan suatu peribadahan, melakukan suatu apapun, maka kita akan terbimbing dengan sendirinya. Seperti itu loh Kang. Ya tak? Nggih, lurus. Nah, Dan ikhlas ya Pak Tinggi. ya, ikhlas, sabar. Itu penting, ya tak? Nah, saya kira demikian yang bisa kita obrolkan. Ini udah waktunya salat Isya. Ya, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di balik layar ya Kang ya. Nggih. Nah, Alhamdulillah. ya, semoga saja obrolan kita hari ini bisa menjadi sebuah pencerahan bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan YouTube Kang Toko TV tentunya ya. Nggih. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kami ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih dari saya. Sagung Idumadi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi, kula tampi Pak De. Kuwatir lur, awake dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi